Hai semuanya, kembali lagi di Ngobrol Basket WM Sport Channel. Dan kali ini kita bakalan ngebahas review tentang game yang super seru banget antara Bumi Borneo berhadapan dengan Bali United tentunya. Dan jika kalian baru menemukan video ini, tolong untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, game yang seru tersaji antara Bali United berhadapan dengan Bumi Borneo. Walaupun di sini sangat disayangkan banget ya, Bali United itu harus kalah di tangan Bumi Borneo, dan selamat buat Bumi Borneo mendapatkan kemenangannya untuk pertama kalinya. Dan di sini skor akhirnya itu cukup menyakitkan ya, yaitu 70 melawan 71 untuk kemenangan Bumi Borneo. Nah, di sini game ini sebenarnya bisa dikatakan bagus ya, baik. Jadi Bali sendiri itu bermain cukup baik juga ya, bermain cukup baik, nggak buruk. Jadi sebenarnya permainan Bali United itu ada permainannya, namun sangat disayangkan untuk di detik-detik terakhir itu memang eksekusinya dimiliki oleh Bumi Borneo. Nah, untuk Bali United sendiri itu memang ada permasalahan tersendiri di defense, lalu di turnovernya. Nah, dua ini benar-benar bermasalah buat Bali United Basketball. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tim dari Bali United Basketball itu memang memiliki kemampuan atau kelebihan di 3-point-nya, dan ini di kuarter pertama itu benar-benar kepake ya. Jadi keunggulan milik Bali United Basketball melalui Lutfi Kuswara itu 3-point-nya memang mantap banget. Namun sayangnya letak kekalahan Bali United Basketball itu terjadi di kuarter kedua sebenarnya. Di kuarter kedua ini mainnya anak-anak Bali benar-benar berantakan. Deadlock skornya, scoreless banget buat anak-anak Bali, dan turnovernya sangat-sangat banyak. Lalu defense dari Bumi Borneo itu memang benar-benar baik ya, dia melakukan zona defense, dan Bali United sendiri tidak bisa berkutik dengan tembakan-tembakannya, lalu bermain dengan di paint area itu benar-benar nothing sekali, nggak bisa mencetak skor. Lalu defense miliknya Bali United juga benar-benar buruk sekali, cover pemainnya juga benar-benar terlambat, jadi transisi recovery defense-nya benar-benar terlambat, dan ini menyebabkan Bumi Borneo meninggalkan skor miliknya Bali United Basketball. Dan suatu kerugian sebenarnya di kuarter kedua ini, yang di game yang seperti ini harus ketinggalan skor yang marginnya cukup jauh. Dan saya sempat berpikir sebenarnya ada apa sih di tim ini? Apakah ada tanda-tanda yang harus out di tim Bali United Basketball? Seperti layaknya sepak bola ya. Jadi apakah harus ada yang out? Apakah pemainnya yang harus ada out? Ataukah pelatihnya yang harus out? Karena kalau kita berpikir secara teori konspirasi ya, nah sekarang kita masuk ke teori konspirasi ya. Kenapa selalu Bali United sendiri kalah di step serinya ya, kalah di game yang kedua? Dan jika kita peka sedikit, itu wasitnya pasti sama ya, mungkin beberapa wasit itu sama ya. Pada saat Bali United kalah melawan Tangerang Hawks, ada dua orang wasit yang sama dengan kekalahan yang sekarang ini melawan Bumi Borneo. Nah, kalau kita tarik teori konspirasinya, ada apa sebenarnya? Selain dari beberapa wasit yang sama, situasinya pun juga sama, di mana Coach Alex, coachnya Bali United itu harus marah-marah, harus mencak-mencak. Nah, di sini jadi semakin kuatlah teori konspirasinya. Ada apa? Apakah hanya suatu kebetulan, atau ya kita anggap saja kebetulan ya? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya tim dari Bali United Basketball itu bermainnya nggak buruk-buruk amat, nggak jelek-jelek amat, karena di kuarter ketiga dan kuarter keempat itu kelihatan ya ngotot permainannya Bali United Basketball. Cuma sayangnya karena momentumnya sudah didapatkan oleh Bumi Borneo, jadi dia bisa untuk mengikuti scoring dari Bali United Basketball. Walaupun misalnya di kuarter ketiga Bali United unggul 55-53, tapi itu marginnya sempit ya, marginnya sedikit, jadi masih bisa untuk diikuti oleh Bumi Borneo. Dan puncaknya di kuarter yang keempat, di detik-detik terakhir, nah disitulah Bali United kehilangan poinnya, ya kehilangan poinnya, bisa kita katakan kehilangan eksekusinya di kuarter-kuarter terakhir, di detik-detik terakhir, dan
eksekusi yang bagus, yang tepat itu diperoleh oleh Bumi Borneo dengan 3 poinnya. Nah, setelah 3 poin itu, Bali United mengambil tap out dan mencoba untuk mengejar di detik-detik terakhir. Namun sayangnya Kendall Yancy dan juga Rico tidak bisa memasukkan bola 2 poinnya, sehingga Bali United harus kalah 71-70 berhadapan dengan Bumi Borneo. Dan di game ini saya berpikir bahwa kok bisa ya Bali United Basketball itu susah banget untuk memasukkan poin. Padahal sebenarnya momennya ada, lalu ruangnya ada, terus tinggal taruh bola, tapi bolanya benar-benar gak mau masuk ke ringnya Bumi Borneo. Dan itu benar-benar faktor X yang menyebabkan Bali United harus kalah berhadapan dengan Bumi Borneo. Dan selain itu, dari data statistik, senjata pamungkasnya Bali United atau yang biasanya menyebabkan Bali United menang itu semuanya diambil oleh Bumi Borneo. Dari itu second chance point, dari itu poin dari turnover, habis itu poin dari bench player, terus fast break point, semuanya diambil oleh Bumi Borneo. Ya kita ketahui sendiri bahwa Bali United memang banyak melakukan turnover dan eksekusinya itu diambil oleh Bumi Borneo dan itu menjadikan poin buat dia. Jadi memang kekalahan yang menyakitkan buat anak-anak Bali, tapi kita harus tatap game berikutnya, dan game berikutnya itu tidak mudah buat anak-anak Bali, harus berhadapan dengan sang juara bertahan yaitu Satria Muda. Dan apakah Bali United bisa melawan Satria Muda atau mengambil kemenangan atau harus kalah kembali, mungkin kita bisa review di game berikutnya. Selamat buat anak-anak Bumi Borneo mendapatkan kemenangan pertamanya, dan evaluasi dan juga bangkit buat anak-anak Bali. Bali bernyali, Game Changers.